Assalamualaikum Ananda semua. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran kita pada hari ini, kepada ketua kelas silakan pimpin doa terlebih dahulu. Kepada Getri dipersilahkan. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah, terima kasih kepada Getri. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, Ibu akan mengecek kehadiran Ananda terlebih dahulu. Putri Septi Novrian. Hadir, Bu. Husnatul Ulia. Hadir, Bu. Anissa Septia Zahra. Hadir, Bu. Baiklah, sepertinya semuanya hadir. Sebelum memasuki pembelajaran kita pada hari ini, Ibu akan memberikan sedikit stimulus mengenai pembelajaran yang akan kita pelajari pada hari ini. Sebelumnya Ibu ingin bertanya, ketika Ananda menggunakan internet, apa yang Ananda butuhkan untuk menggunakan internet tersebut? Pakai data, Bu. Ya, bagus. Lalu, apa lagi yang perlu digunakan? Jaringan, Bu. Ya, betul sekali. Apakah masih ada lagi yang kita gunakan untuk menggunakan internet? HP atau laptop, Bu. Ya, benar sekali. Seperti yang sudah Ananda jawab tadi, ketika kita menggunakan internet, kita pasti memerlukan HP atau laptop atau jaringan atau sinyal atau paket data. Nah, ketika kita menggunakan internet tersebut, pasti kita memiliki kendala ketika kita menggunakannya. Siapa yang bisa menyebutkan apa saja kendala dari penggunaan internet tersebut? Ada yang bisa menjawab? Jaringan yang tidak bagus, Bu. Atau mungkin HP-nya juga tidak mendukung. Ya, benar sekali jawaban Husnatul Ulia. Ketika salah satu kendala yang paling sering terjadi ketika kita menggunakan internet adalah jaringan. Nah, seperti pada pembelajaran kita hari ini, materi yang akan Ibu jelaskan yaitu mengenai jaringan. Nah, jaringan ini ialah sekumpulan sel yang membentuk suatu jaringan yang mempunyai fungsi yang sama. Nah, pada hari ini judul pembelajaran kita yaitu jaringan terkhusus pada jaringan hewan. Sebelumnya Ibu akan share screen terlebih dahulu. Apakah sudah terlihat Ananda semua? Sudah, Bu. Seperti yang terlihat pada seperti yang terlihat pada share screen tersebut, materi yang Ibu akan ajarkan pada hari ini yaitu jaringan hewan. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, jaringan hewan itu ialah sekumpulan sel yang mempunyai fungsi dan bentuk yang sama. Jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu yang pertama, siswa mampu menganalisis pengertian jaringan hewan, lalu siswa mampu mengidentifikasi macam-macam jaringan berdasarkan bentuk dan lokasinya, dan yang ketiga, siswa mampu menyebutkan fungsi-fungsi dari macam-macam jaringan hewan tersebut. Yang pertama, Ibu akan menjelaskan mengenai jaringan hewan. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, jaringan adalah sekelompok sel dengan struktur dan fungsi yang sama. Lalu ketika
ketika sekumpulan sel yang sama tersebut akan membentuk sebuah jaringan. Lalu pada sekumpulan sel yang sama pula, tetapi beda tipe dengan sel yang tadi, maka dia akan membentuk jaringan lainnya. Nah, jadi jaringan hewan adalah macam-macam kelompok sel hewan yang dapat mengerjakan suatu fungsi genetik yang kemudian dapat membentuk berbagai macam organ. Siapa yang bisa mengulangi apa pengertian jaringan hewan yang telah Ibu jelaskan tadi? Apakah Ananda bisa mengulangi pengertian jaringan hewan yang seperti Ibu jelaskan tadi? Jaringan hewan itu adalah sekumpulan sel yang sama, Bu, yang memiliki fungsi yang sama. Baik, benar sekali jawaban dari Putri. Selanjutnya, Ibu akan memasuki materi tentang macam-macam jaringan hewan. Nah, pada macam-macam jaringan hewan ini, jaringan hewan tersebut terbagi menjadi 4 macam. Yang pertama yaitu jaringan epitel, lalu yang selanjutnya jaringan ikat, lalu selanjutnya jaringan otot, dan yang terakhir yaitu jaringan saraf. Nah, yang pertama Ibu akan membahas mengenai jaringan epitel. Siapa yang bisa menyebutkan apa saja apa saja contoh jaringan epitel yang ada di hewan? Berdasarkan letaknya. Sebelumnya Ananda pasti telah mempelajari jaringan hewan ini pada saat Anda SMP dahulu. Siapa yang bisa mengulang? Siapa yang bisa mengingat kembali apa saja jaringan epitel berdasarkan letaknya? Jaringan Izin menjawab, Bu. Baiklah, kepada Anissa dipersilahkan. Baik, Bu. Jaringan epitel berdasarkan letaknya terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu epidermis, endotelium, dan mesotelium. Epidermis ini berbatasan dengan lingkungan luar. Endotelium itu membatasi organ dalam, dan mesotelium membatasi rongga. Baik, Bu, saya kembalikan kepada Ibu. Baiklah, terima kasih kepada Anissa. Benar sekali apa yang disebutkan oleh Anissa tadi, jaringan epitel tersebut berdasarkan letaknya, seperti yang sudah kita pelajari pada saat SMP, jaringan epitel itu terbagi atas 3, yaitu epidermis, bagian luar, endotelium, dan mesotelium. Nah, sebelumnya Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian dari jaringan epitel ini. Jaringan epitel adalah jaringan yang membatasi 2 lingkungan berbeda dalam tubuh hewan dan mengikat pada jaringan ikat. Berarti jaringan epitel apakah suara itu kedengaran? Putus-putus, Bu. Baterai dicas terlebih dahulu ya.
Baiklah, apakah sudah terdengar? Kok mati dia? Matinya Zoom tuh. Tolonglah. Materi selanjutnya yaitu mengenai macam-macam jaringan hewan. Nah, macam-macam jaringan hewan ini terbagi atas 4 macam. Yang pertama yaitu jaringan epitel, lalu jaringan ikat, jaringan otot, dan yang terakhir yaitu jaringan saraf. Nah, untuk jaringan epitel ini, jaringan epitel adalah jaringan yang membatasi dua lingkungan dalam tubuh hewan dan melekat pada jaringan ikat. Jaringan epitel ini berdasarkan letaknya terbagi atas 3, yaitu epidermis, endotelium, dan mesotelium. Lalu, ciri khusus yang tampak pada jaringan epitel tersebut adalah sel-selnya tersusun rapat, lalu tidak mengandung pembuluh darah, namun mengandung saraf. Lalu, kemampuan regenerasi dari sel ini tinggi. Lalu berdasarkan bentuknya, jaringan epitel terdiri atas beberapa, yaitu yang pertama epitel pipi atau squamosa epithelium. Ciri-ciri yang tampak yaitu selapis, sangat tipis, permeabel, dan transport zat yang dilakukan dengan difusi dan osmosis. Jaringan epitel pipi ini biasanya terletak pada epitel alveolus dan kapiler. Epitel pipi ini terbagi juga atas 2, yaitu epitel pipi selapis dan epitel pipi berlapis. Selanjutnya yaitu epitel kubus. Epitel kubus ini mempunyai ciri-ciri yaitu selapis, berperan utama dalam absorpsi dan sekresi. Lalu biasanya epitel kubus ini terletak pada saluran kelenjar ludah dan tubulus ginjal. Sama seperti epitel pipi tadi, epitel kubus ini juga terbagi atas 2, yaitu epitel kubus selapis dan epitel kubus berlapis. Selanjutnya yaitu epitel silindris. Epitel silindris ini mempunyai ciri yang tampak yaitu selapis, berperan utama dalam absorpsi dan sekresi,
dan diselingi oleh suatu sel goblet yang menghasilkan lendir. Pada lambung, sel goblet tersebut disebut sebagai sel parietal dan menghasilkan ACL, HCl untuk mencerna makanan. Biasanya sel silindris, epitel silindris ini terletak pada lambung, usus halus, dan bagian saluran pencernaan lainnya. Selanjutnya, epitel transional. Epitel transional ini bentuknya dapat berubah-ubah dengan cara mengembang dan mengempis. Biasanya terletak pada kandung kemih, uretra, ureter, dan tubulus ginjal. Lalu yang terakhir yaitu epitel kelenjar. Epitel kelenjar ini biasanya terletak pada kelenjar endokrin dan eksokrin. Nah, selanjutnya jaringan ikat. Jaringan ikat adalah jaringan yang berfungsi mengikat jaringan lain menjadi satu dan berasal dari perkembangan mesenkim dan mesodermnya. Pada jaringan ikat ini ada beberapa bagian, yaitu yang pertama makrofag. Makrofag ini bertugas untuk memakan kuman atau zat asing yang masuk ke dalam jaringan dan terdapat di dekat pembuluh darah. Lalu selanjutnya itu fibroblast. Fibroblast ini protein berbentuk serat yang berfungsi sebagai bakal atau bahan makanan untuk membuat matriks jaringan tersebut kuat. Lalu selanjutnya yaitu sel tiang atau mast cell, berfungsi sebagai penghasil heparin untuk pembekuan darah dan histamin sebagai peningkat. Lalu ada sel lemak, ada sel darah merah, ada sel darah putih, dan melanosit yang berfungsi sebagai penghasil zat melanin pada kulit. Lalu selanjutnya yaitu jaringan ikat ini terbagi atas dua. Yang pertama yaitu jaringan ikat padat. Nah, jaringan ikat padat ini, yang pertama yaitu jaringan ikat longgar, seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi. Jaringan ikat longgar adalah jaringan yang seratnya lebih longgar, komposisi bahan dasar matriksnya lebih banyak, dan sel penyusunnya lebih sedikit. Lalu sedangkan pada jaringan ikat padat, jaringan tersebut seratnya lebih banyak dan rapat daripada bahan dasar dan sel penyusunnya. Contohnya yaitu jaringan dermis pada kulit. Lalu yang ketiga yaitu ada jaringan ikat lemak atau jaringan adiposa. Jaringan ini ialah jaringan yang terspesialisasi untuk menyimpan sel lemak. Ciri-ciri yang tampak pada jaringan adiposa ini yaitu oval, transparan, tipis, dan elastis. Dan yang terakhir yaitu jaringan tulang rawan atau kartilago. Jaringan ini ialah hasil spesialisasi jaringan ikat berserat dengan matriks yang elastis. Lalu ada juga jaringan tulang sejati. Jaringan tulang sejati ini, sel-sel penyusunnya berasal dari osteoblast yang menghasilkan osteosit. Lalu ada juga jaringan darah. Jaringan darah merupakan jaringan ikat yang terspesialisasi sebagai tempat sel-sel darah dengan matriks cair atau plasma darah. Nah, selanjutnya yaitu jaringan otot. Jaringan otot, seperti yang kita tahu, jaringan otot itu terbagi atas 3. Yang pertama yaitu jaringan otot lurik, otot saraf, dan otot jantung. Pada otot lurik tersebut, ciri-ciri yang tampak yaitu dia mempunyai gelondong di tengahnya, gelondong di tengahnya. Lalu pada otot yang pertama yaitu otot polos. Otot polos itu bukan. Yang pertama yaitu otot polos. Otot polos ini mempunyai satu inti sel pada satu ikat jaringan. Lalu yang selanjutnya yaitu otot lurik. Otot lurik ini berbentuk silinder panjang dengan inti di tepi, sedangkan otot polos tadi intinya itu di tengah. Otot polos ini tidak bercabang, lalu bekerja secara sadar atau volunteer, dan dipersarafi saraf pusat dan cepat lelah. Lalu selanjutnya yaitu otot jantung. Otot jantung ini berbentuk silinder dengan inti di tengah, dia bercabang. Tidak seperti otot lurik tadi tidak bercabang, sedangkan otot jantung ini bercabang.
Lalu otot jantung ini bekerja secara tidak sadar atau involunter. Nah, selanjutnya yaitu jaringan saraf. Jaringan saraf ini tersusun atas sel-sel saraf atau neuron yang terhubung ke sistem saraf pusat. Struktur sel saraf tersendiri yaitu yang pertama ada dendrit. Dendrit ini berfungsi menerima rangsang. Lalu yang kedua ada badan sel atau processing cell yang berfungsi memproses rangsang. Lalu yang ketiga yaitu akson berfungsi untuk menghantarkan rangsang menuju sinapsis. Lalu ada sel Schwann yang menghasilkan mielin. Lalu ada selubung mielin yang melindungi akson dan memberi nutrisi. Lalu ada nodus Ranvier atau celah yang mempercepat hantaran rangsangan. Lalu ada sinapsis yang berfungsi meneruskan rangsangan ke sel saraf berikutnya. Lalu macam-macam sel saraf ini. Lalu sel saraf ini terbagi atas beberapa macam. Yang pertama yaitu saraf sensorik. Saraf sensorik ini mengirimkan rangsang dari reseptor atau indera penerima rangsang menuju saraf pusat. Lalu ada juga saraf interneuron. Saraf yang penghubung antar saraf konektor dan saraf sensorik dengan saraf motorik atau adjuster. Lalu ada saraf motorik yang mengirimkan rangsang dari sistem saraf pusat menuju efektor atau otot atau penanggap rangsang. Lalu yang terakhir ada juga yang disebut dengan sel glia atau neuroglia, sel yang menunjang kebutuhan sel-sel saraf seperti kedudukan, nutrisi, oksigen, dan lain-lain. Lalu macam-macam sel glia ini yaitu sel satelit, sel Schwann seperti yang terdapat pada jaringan saraf tadi. Lalu ada sel epidimal, lalu ada mikroglia, astrosit, dan oligodendrosit. Baiklah, seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi, siapa yang bisa mengulang kembali apa saja jaringan otot, apa saja bentuk-bentuk, apa saja macam-macam jaringan otot? Apakah Anda bisa mengulangi jawab apa saja jaringan yang terdapat pada jaringan otot? Apakah ada Nanda yang bisa menjawab apa saja jaringan otot apa saja macam-macam dari jaringan otot? Halo, apakah Nanda masih ada di Zoom? Otot polos. Ada, Bu. Baiklah, silakan dijawab. Tadi siapa yang mau menjawab? Macam-macam jaringan otot, Bu. Ya, macam-macam jaringan otot. Macam-macam jaringan otot tuh ada jaringan otot polos, otot jantung, sama otot rangka. Itu saja yang saya ingat, Bu. Ya, benar sekali jawaban dari Getri. Jaringan otot itu ada beberapa macam. Yang pertama yaitu jaringan otot polos, otot jantung, dan otot lurik. Otot rangka bisa juga dimasukkan. Untuk selanjutnya, Ibu akan memberikan LKPD, dan LKPD tersebut akan dijawab dengan cara berdiskusi. Sebelumnya Ibu akan membentuk kelompok Ananda terlebih dahulu. Untuk kelompok 1, yaitu Getri Yolanda dan Rahma Aulia. Oh bukan, maaf. Ibu ulangi lagi untuk kelompok 1 yaitu
Getri Yolanda, dan Anissa Septia Zahra. Lalu untuk kelompok 2 yaitu Rahma Aulia dan Yesi Putri Utami, dan yang untuk kelompok ketiga yaitu Putri Septi Novrian dan Mutia Marlita. Baiklah, Ibu akan memberikan waktu 10 menit untuk berdiskusi. Jika ada kesulitan dalam pengerjaan LKPD tersebut, silahkan bertanya. Ibu beri waktu kepada Ananda 10 menit untuk mengerjakan ya. Bu.
Ananda semua. Jika ada kendala, silahkan bertanya kepada Ibu ya. Baiklah, Ibu rasa waktunya sudah cukup 10 menit. Selanjutnya, kita akan mempresentasikan hasil diskusi yang telah kalian lakukan. Kepada kelompok 1, silahkan diskusikan
jawaban dari pertanyaan yang ada di LKPD tersebut. Satu orang perwakilan dari kelompok 1. Silakan presentasikan jawaban dari pertanyaan LKPD tersebut. Baik, Bu. Sebelumnya yang mempresentasikan, kalau bisa hidupkan kameranya ya. Baik, Bu. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan, yaitu pada gambar A dan B termasuk ke dalam jaringan epitel, yang mana yang A yaitu ciri yang tampak, yaitu dia memiliki sel epitel silindris yang tersusun 2 lapis, namun terjadi hanya karena perbedaan tinggi sel, sehingga bagian apikal yang terlihat hanya sel yang tinggi, sehingga dinamakan epitel berlapis semu bersilia, terletak pada epitel saluran pernapasan atas. Yang B, ciri yang tampak yaitu memiliki sel epitel yang disusun oleh selapis sel yang berbentuk kubus sehingga dinamakan epitel kubus lapis. Terletak pada epitelium, permukaan ovarium, lensa mata, nefron ginjal, dan kelenjar tiroid. Sekian dari kelompok saya. Terima kasih, Bu. Saya kembali. Baiklah, terima kasih kepada kelompok 1 yang telah mempresentasikan jawaban dari pertanyaan yang ada di LKPD tersebut. Selanjutnya, kepada kelompok 2, silakan presentasikan hasil jawaban dari LKPD tersebut. Perwakilannya saja ya. Baik, Ibu. Kami dari kelompok 2 akan mencoba menjawab pertanyaan yang nomor 2, yaitu pada gambar A itu merupakan gambar A dan B itu termasuk ke dalam jaringan ikat. Gambar A, cirinya ciri yang tampak yaitu terdiri dari sel lemak atau sel adiposa, sehingga dinamakan jaringan lemak atau adiposa. Terletak di dada pada laki-laki dan di perut pada perempuan. Untuk yang B, ciri yang tampak yaitu susunan serat-serat yang longgar atau tidak rapat. Matriknya berupa cairan lendir dan terdapat bekas serabut kolagen yang fleksibel, tetapi tidak elastis, sehingga dinamakan jaringan ikat longgar. Terletak pada bagian sekitar organ pembuluh darah dan saraf. Itulah hasil diskusi dari kelompok 2, Bu. Baiklah, terima kasih kepada kelompok 2. Selanjutnya kepada kelompok 3, silakan presentasikan hasil diskusinya. Baik, Bu. Saya akan mempresentasikan hasil kelompok 3. Gambar A dan B termasuk kepada jaringan saraf, yang mana pada gambar yang A tersebut terdapat beberapa bagian seperti yang berabjad A itu dendrit yang berfungsi sebagai menerima rangsangan. Yang B itu adalah badan sel yang berfungsi sebagai memproses rangsang. Yang C akson yang berfungsi menghantarkan rangsangan menuju sinapsis. Yang D itu sel swan berupa lemak yang berfungsi menghasilkan myelin. Yang E selubung myelin yang berfungsi melindungi akson. Yang F nodus Ranvier berfungsi mempercepat hantaran rangsangan. Dan G itu yang terakhir sinapsis yang berfungsi meneruskan rangsang ke sel saraf. Nah, pada gambar yang B itu tuh terdapat 3 gambar ya, Bu.
Nah, yang gambar yang pertama itu adalah saraf bipolar, sedangkan gambar yang kedua saraf multipolar, yang gambar yang ketiga itu saraf unipolar. Nah, pada gambar yang pertama itu saraf bipolar memiliki dua juluran yang terdiri dendrit dan akson. Sedangkan gambar 2 itu saraf multipolar yang memiliki satu akson dan dua dendrit. Sedangkan pada gambar yang ketiga, yaitu pada saraf unipolar, memiliki satu juluran dari badan sel karena akson dan dendritnya mengalami fusi. Sekian dari kelompok 3, Ibu. Baiklah, terima kasih kepada kelompok 3 yang telah mempresentasikan hasil diskusinya. Baiklah, Ibu, jawaban dari kelompok 1, 2, dan 3 tadi benar sekali. Di sini Ibu ingin menegaskan sekali lagi, pada pertanyaan yang pertama, gambar tersebut termasuk ke dalam jaringan epitel. Dan gambar yang kedua itu termasuk ke dalam jaringan ikat, dan gambar yang terakhir itu adalah jaringan saraf. Berarti berdasarkan hasil diskusi tadi, berarti Ananda sudah memahami materi yang Ibu ajarkan pada hari ini. Untuk selanjutnya, Ibu akan mengirimkan bahan ajar ke grup WA kita. Nah, di dalam di dalam bahan ajar tersebut ada soal-soal. Nah, tugas Ananda untuk minggu depan silakan Ananda kerjakan soal tersebut per individu dan dikumpul sebelum sebelum kita belajar pada minggu depan. Ibu rasa sudah cukup materi pelajaran kita pada hari ini. Kepada ketua kelas, silahkan pimpin doa terlebih dahulu. Kepada Getri dipersilahkan. Sepertinya Getri tidak ada di dalam Zoom atau terkendala jaringan. Kepada Putri, silahkan pimpin doa terlebih dahulu. Baiklah, karena pembelajaran sudah berakhir, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah, dengan berakhirnya doa tadi, maka pembelajaran hari ini Ibu cukupkan sampai di sini. Ibu ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda semua, selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Selamat siang, Ibu. Terima kasih.